Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Nabila Wibirasya dengan NPM 2057051020. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari kuis dan tugas 10 pada mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Yang pertama, kita akan bahas kuisnya dulu. Ini soal yang pertama, hilangkan semua aturan produksi yang useless dari tata bahasa bebas konteks berikut. S memproduksi AB atau CA, B memproduksi BC atau AB, A memproduksi A, field alpha, C memproduksi alpha B atau B. Lalu, jawabannya, aturan produksi useless dari tata bahasa bebas konteks di atas adalah variabel B. Misal, S memproduksi AB. Jadi, A-nya menghasilkan A kecil, sesuai dengan aturan di atas tadi. Lalu, ini A kecil, B besar, B-nya memproduksi BC atau AB. Lalu ini C-nya memproduksi B kecil. C memproduksi B kecil. Sehingga hasilnya adalah A kecil, B besar, B kecil. Soal 2, hilangkan semua aturan produksi unit dari tata bahasa bebas konteks berikut. S memproduksi A besar, A kecil, atau B. B memproduksi A besar atau B, B kecil. Lalu A memproduksi A kecil atau BC atau B. Jawabannya produksi unit B memproduksi A memproduksi B, A memproduksi A kecil atau BC atau BB, B memproduksi A kecil, BC atau BB. S memproduksi A besar, A kecil, lalu atau A kecil atau BC kecil atau BB. B memproduksi A kecil atau BC atau BB. A memproduksi A atau BC atau BB. Lalu hilangkan aturan produksi useless. S memproduksi A besar, A kecil, atau A atau BC atau BB. A besar memproduksi A kecil atau BC atau BB. Soal yang ketiga, carilah simbol variabel yang nullable dari tata bahasa berikut. S memproduksi A, B, AC, lalu A memproduksi BD, B memproduksi B atau elemen, C memproduksi D atau elemen, D memproduksi BCA. Simbol variabel nullable adalah B dan C. B memproduksi B atau elemen, dan C memproduksi D atau elemen, karena variabel B dan C menghasilkan elemen. Lalu soal keempat, hilangkan semua aturan produksi elemen dari tata bahasa bebas konteks berikut. S memproduksi A besar, A kecil, B besar, atau A kecil, B besar. Lalu A memproduksi elemen, B memproduksi BB, A besar, atau elemen. Jawabannya, yang pertama, eliminasi A memproduksi elemen. S memproduksi A besar, A kecil, B besar, atau A kecil, B besar. S memproduksi A kecil dan B besar, atau A kecil, B besar. B memproduksi B kecil, A besar, atau elemen. Lalu B memproduksi B kecil, atau elemen. Jadi, P sama dengan S memproduksi A besar, A kecil, B besar, atau A kecil, B besar, atau A besar, B kecil. B memproduksi B kecil, A besar, atau elemen.
S memproduksi A besar, A kecil, B besar, atau A kecil, B besar, atau A besar, A kecil, B besar, atau A besar, A kecil, atau A kecil, atau A kecil, A kecil. Lalu B memproduksi B kecil, A besar, atau B kecil. Eliminasi yaitu yang pertama, B memproduksi B atau elemen, S memproduksi A besar, A kecil, B besar, atau AAB atau AB, lalu S memproduksi A besar, A kecil, atau A atau AA. S memproduksi A besar, A kecil, B besar, atau AAB, atau AB, atau AA, atau A, atau A kecil, A kecil, B memproduksi B kecil, A besar, atau B kecil. Sehingga hasil akhirnya adalah S memproduksi A kecil, B besar, atau A kecil, B besar, atau A besar, B kecil, atau A besar, A kecil, atau A, atau AA kecil. Lalu B memproduksi B kecil. Kita akan membahas tugas 10, yaitu tentang penyederhanaan CFG. Penyederhanaan CFG bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Penyederhanaan CFG prakteknya ketiga penyederhanaan dilakukan bersama pada suatu tata bahasa bebas konteks yang nantinya menyiapkan pada bahasa bebas konteks tersebut untuk diubah ke dalam sel berbentuk formal Chomsky. Cara penyederhanaannya yang pertama yaitu penghilangan produksi useless atau tidak berguna. Yang kedua yaitu penghilangan produksi unit. Lalu yang ketiga adalah penghilangan produksi elemen. Yang pertama adalah penghilangan produksi useless. Di sini produksi useless didefinisikan sebagai produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Contohnya, S memproduksi A, SA, atau ABD, atau BDE. A, produksi A, D, dan A. Lalu B, produksi B besar, atau A kecil. Maka, simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, sehingga bisa dihilangkan. Konsekuensinya, aturan produksi S memproduksi A, B, D tidak memiliki penurunan. Penyederhanaannya bisa menjadi S memproduksi A, S besar, A kecil, atau B besar, DE kecil. B memproduksi triple B besar atau A kecil. Yang kedua, penghilang produksi unit. Produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A memproduksi B, lalu C memproduksi D. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu. Penyederhanaan dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Contohnya, S memproduksi A besar atau C atau BD kecil, lalu A memproduksi B besar, B kecil atau elemen, B memproduksi A besar, B besar atau D kecil, lalu C memproduksi DE kecil. Setelah penyederhanaannya, S memproduksi B besar, B kecil, atau A besar, atau DE kecil, atau BD kecil. Lalu A memproduksi B besar, B kecil, B memproduksi A besar, B besar, atau D kecil, dan C memproduksi DE kecil. Yang ketiga, penghilangan produksi elemen. Produksi elemen adalah produksi dalam bentuk A memproduksi elemen, atau bisa dianggap sebagai produksi kosong atau empty. Penghilangan produksi elemen dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi elemen, atau biasa disebut nullable. Prinsip
penggantiannya bisa dilihat kasus pada berikut ini. S memproduksi B, C, A besar, D kecil, dan A memproduksi elemen. A nullable serta A memproduksi elemen satu-satunya produksi dari A, maka variabel A bisa ditiadakan. Hasil penyederhanaan tata bahasa bebas konteks yang di atas menjadi S memproduksi B, C, D. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.